Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2369. Ryan juga menambahkan, sejujurnya, masalah anehnya bukan hanya itu. Misalnya, mengapa kita tidak bisa melihat apapun selain kabut abu-abu ini di indera surgawi kita? Kalau dipikir-pikir, mengapa para iblis tidak menyelidikinya lebih lanjut? Misalkan mereka tidak dapat menemukan jawaban untuk kabut ini di indera surgawi kita. Apa yang menghentikan para iblis alam surgawi dari meledakkan semuanya untuk memastikan itu tidak akan menjadi masalah di masa mendatang? Zandolf tersenyum pahit. Itu mungkin juga ada hubungannya dengan mengapa para iblis ada di sini sekarang. Tepat sekali, Ryan mengangguk. Mungkin ada alasan mengapa para iblis meninggalkan tempat ini begitu saja. Mungkin saja, mereka tidak mengincarmu, Zandolf Senior. Sebaliknya, karena pasukanmu terus maju, mereka memutuskan untuk mencoba lagi di tempat ini untuk mengetahui rahasianya atau semacamnya. Zandolf kemudian melihat ke arah gerbang di kejauhan. Yah, apapun alasannya, aku tetap tidak melihat cara untuk melewatinya. Aku juga bisa meledakkan semuanya, tetapi akan sangat bodoh jika itu berarti aku akan menghancurkan apa yang sedang kucari. Ryan kemudian melihat kedua sisi gerbang. Di sana, ada dua simbol kecil kubus berwarna. Ryan kemudian mendapat ide. Biarkan aku melangkah maju dan mencobanya. Senior Zandolf, berapa jarak yang mengaktifkan gerbang itu? Zandolf mengira Ryan gila karena ingin mendekatinya. Meskipun demikian, karena ia tidak punya ide, ia mungkin juga membiarkannya mencoba apa saja. 50 meter. Begitu kau memasuki jarak 50 meter, gerbangnya akan aktif. Ryan mengangguk saat berbicara dengan Sister Orb. Aku akan mendekat agar bisa memeriksa cara kerjanya. Sister Orb, jika kau melihatnya melepaskan serangan, segera bawa aku ke alam dimensi permata jiwa. Reaksimu sebagai bagian dari sistem jauh lebih cepat daripada reaksiku sendiri. Itu masih agak berisiko, tahu. Bagaimana jika serangannya lebih cepat daripada reaksiku? Lagi pula, serangan itu bahkan mengenai Zandolf. Baiklah, jadi apa saranmu? Cukup dengan melihatnya saja selamanya. Tanya Ryan balik. Tidak, tapi kamu bisa bertanya pada orang lain, komentar Sister Orb. Apa kamu lupa? Ada banyak kultivator dan binatang iblis di alam dimensi permata jiwa. Ryan menyipitkan matanya. Tapi itu berarti mengorbankan orang lain. Di sisi lain, jika kamu mati di sini, alam semesta akan musnah, dan kemudian semua orang akan mati. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu apa yang lebih berat, bukan? Pergilah saja, tiba-tiba suara Rowan bergema. Lagi pula, kau bukan tipe orang yang mau menerima pengaturan seperti itu, jadi aku lebih baik tidak membuang-buang waktuku di sini. Ryan terkejut mendengarnya. Namun, ekspresinya langsung berubah muram. Kau hanya mencari kesempatan untuk menyingkirkanku, bukan? Itu pun, Rowan tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Ryan terdiam. Namun, lanjut Rowan. Jika kau tidak pergi, aku yang pergi. Kita butuh anggota ras esens ini. Jika kau terlalu takut, tukar denganku. Lupakan saja, Ryan menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan maju. Semua orang menatap Ryan sementara mereka mundur beberapa langkah, semua berkumpul di pintu masuk ruangan itu, siap untuk melarikan diri. Akhirnya, Ryan berhenti tepat sebelum tanda 50 meter, menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan langkah berikutnya, ia masuk ke dalam jangkauan serangan gerbang. Seketika, dua gambar kubik di dua pintu gerbang itu mulai bersinar dengan cahaya berwarna. Ryan segera berhenti, mengamatinya dengan gugup. Perhatikan, Suster Orb, perhatikan. Akhirnya, asteris. Dua sinar cahaya berwarna langsung melesat ke arah Ryan. Persis seperti yang disebutkan Zandolf. Kecepatan mereka benar-benar luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dihindari Ryan. Dalam sepersekian detik itu, Ryan berharap Sister Orb cukup cepat. Namun, Sister Orb tidak melakukan apapun. Ryan hanya menatap kedua sinar cahaya itu dengan putus asa dan menutup matanya. Namun, sedetik kemudian berlalu, lalu 2 detik kemudian, lalu 3 detik lagi, Ryan kemudian membuka matanya, merasa aneh karena dirinya tidak terbunuh oleh sinar cahaya berwarna itu. Baru kemudian dia menyadarinya. Tepat di depannya, sebuah objek berwarna melayang, setelah menyerap serangan gerbang itu ke dalam dirinya sendiri. Ini
Ryan, Kentucky, Rowan, dan Sister Orb mengenali benda itu hanya dengan sekali pandang. Cangkang Hyeoumu. Memang, pada saat kritis, cangkang itu keluar dari alam dimensi permata jiwa dengan sendirinya, sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Sister Orb. Namun, melihat bahwa kedua sinar cahaya berwarna itu berubah arah untuk menyerang cangkang itu, Sister Orb menahan diri untuk tidak membawa Ryan ke alam dimensi permata jiwa. Jangan tanya bagaimana itu bisa terjadi. Benda ini bergerak sendiri. Zandolf melihatnya dari belakang dan tidak percaya ada harta karun yang mampu menghentikan serangan itu. Bahkan dia, dengan baju besi dan perlindungan energi asal surgawi, dapat dengan mudah ditembus. Goku, benda apa ini? Ryan ingin menjawab, namun, gerbang itu tidak berhenti menyerang begitu saja. Lagi pula, gerbang itu menyerang beberapa kali lagi sementara Zandolf mundur ke bagian belakang ruangan sebelumnya. Asteris Zash, 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 Zash. Semakin banyak sinar cahaya berwarna keluar dari pintu, tetapi semuanya akhirnya berubah arah dan mengenai bagian cangkang itu. Ryan dapat melihat bahwa cangkang itu tidak benar-benar menghalangi sinar cahaya. Sebaliknya, cangkang itu menyerapnya, sehingga menjadi semakin cemerlang. Ryan kemudian mundur beberapa langkah, keluar dari jarak 50 meter. Namun, peluru itu terus mengambang di sana, bukan menjadi target sebenarnya dari gambar kubik gerbang. Adegan itu berlanjut selama 1 menit penuh, yang telah dimanfaatkan Ryan untuk mundur ke pintu masuk. Jika keadaan memburuk, ia akan melarikan diri bersama yang lainnya. Namun, kilauan warna dari 2 gambar kubik di gerbang itu tampaknya kehilangan kekuatannya. Akhirnya, sinar cahaya warna-warni itu berhenti, mengembalikan lingkungan itu ke keheningan sebelumnya. Asteris ketak, cangkang Hyeoumu, yang sekarang tidak memiliki apapun untuk diserap, jatuh ke tanah tepat setelahnya. Hanya saja sekarang cangkangnya bersinar lebih terang dari gerbang, jelas terisi dengan energi serangan gerbang. Bab 2370. Ryan mendekat dengan hati-hati, sekali lagi memberitahu Sister Orb agar siap menariknya masuk. Ia masuk ke dalam jangkauan serangan sejauh 50 meter, dan gerbang itu tampak hidup kembali. Namun, kilauan warna dari 2 gambar kubik itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum menghilang sekali lagi. Jelas, ia mencoba menyerang pendatang baru itu, tetapi ia tidak punya lebih banyak energi untuk melakukannya. Ryan kemudian mengambil potongan cangkang Hyeoumu, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Memikirkan cangkangnya memiliki fitur seperti itu, aku bertanya-tanya apakah cangkangnya akan sama terhadap jenis serangan lainnya juga. Melihat Ryan baik-baik saja, Zandolf dan Esevi pun mendekat, jelas-jelas melihat benda di tangan Ryan. Apa sih benda ini? Tanya Esevi. Namun, Zandolf menyipitkan matanya. Benda ini, sepertinya aku pernah melihat sesuatu yang serupa di masa lalu. Ryan menatap Zandolf, tidak terkejut dengan komentar itu. Senior berada di alam dewa, jadi kau pasti tahu tentang Hyeoumu, kan? Makhluk raksasa yang menopang alam dewa di punggungnya. Ah! Zandolf langsung mengenali benda itu. Itu adalah bagian dari lantai Continental Barriers. Zandolf berada di alam dewa, jadi dia jelas mengetahui rahasia alam dewa. Tapi, kudengar Hyeoumu benar-benar membenci siapapun yang mengganggunya. Bahkan kami harus membayar harga yang sangat mahal untuk meyakinkannya agar mematikan pelepasan energi yang berubah menjadi Continental Barriers. Yang terakhir kudengar menyentuh cangkangnya telah sepenuhnya musnah. Ryan tersenyum getir dalam hati. Zandolf tidak salah. Mereka benar-benar hampir dihabisi oleh Hyeoumu. Untungnya, Sol Gem datang dan membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Namun, dia juga tidak tahu bahwa mereka pergi ke sana atau hal lain, jadi dia punya alasan lain. Aku tidak tahu tentang temperamen buruk Hyeoumu ini. Yang ku tahu adalah bahwa potongan cangkang ini berasal darinya. Benar saja, Zandolf senior mengonfirmasinya sekarang. Aku membeli potongan cangkang Hyeoumu ini dulu sekali dalam lelang bawah tanah, jadi aku juga tidak tahu siapa pemilik sebelumnya. Zandolf bukan orang bodoh. Dia tidak tahu apakah Ryan berkata jujur atau tidak, tetapi dia tidak akan begitu saja mempercayainya. Meskipun demikian, fakta bahwa Ryan ada di sini setidaknya menegaskan kepada Zandolf bahwa Ryan bukanlah orang pertama yang mendapatkan potongan cangkang itu, atau begitulah yang dia yakini. Begitu. Ryan tidak mempermasalahkan apakah Zandolf mempercayainya. Sebaliknya, Ryan hanya menawarkan cangkang itu kepada Zandolf.
Jika senior menginginkannya, junior ini tidak keberatan. Namun, Zandolf segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Karena itu milikmu, maka itu milikmu. Aku belum jatuh ke titik seperti itu. Sebaliknya, dia hanya melihat gerbang di depan mereka. Sekarang, bahaya di sisi ini sudah berakhir. Bagaimana kita membukanya? SCV ingin bertanya lebih banyak tentang makhluk yang menguasai alam dewa ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Namun, melihat Zandolf tidak bersikeras pada topik itu, dia hanya bisa mengesampingkan rasa ingin tahunya untuk sementara. Zandolf mendekati gerbang dengan hati-hati, siap untuk sekali lagi menelan pil pahit dan berlari. Namun, meskipun gerbang itu tampaknya mencoba mengaktifkan simbol kubik, gerbang itu tidak menemukan energi untuk itu. Zandolf kemudian menyentuh gerbang itu, mencoba mendorongnya agar terbuka. Sayangnya, itu terlalu sulit, bahkan baginya, dengan kultivasinya. Kekuatan penuhnya bahkan tidak membuatnya bergerak. Kekuatan fisik tampaknya tidak mungkin. Ryan kemudian memihak Zandolf. Mungkin saja. Bagaimana kalau kita berdua mencobanya bersama? Zandolf melirik Ryan. Dia bisa menggunakan lebih banyak energi asal surgawi untuk memperkuat dirinya, jadi Ryan seharusnya tidak memiliki 1/10 pun dari kekuatan fisiknya. Menambahkan Ryan atau yang lainnya ke dalam persamaan tidak akan membuat banyak perbedaan. Tetap saja, dia tidak punya ide yang lebih baik. Baiklah, tapi jangan berharap banyak. Ryan tersenyum, dan mereka berdua hanya meletakkan tangan mereka di salah satu dari dua pintu gerbang. Lagi pula, mengapa mencoba membuka keduanya? Seketika, kultivasi tubuh cahaya bintang Ryan diaktifkan. Tidak hanya itu, energi langit Ryan juga mengalir melalui tubuhnya, meningkatkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang menakutkan. Kentucky mungkin memiliki pertahanan tertinggi, tetapi jika itu adalah kekuatan murni, Ryan dan Rowan jelas tidak jauh berbeda darinya. Tepat setelah itu, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mencoba mendorongnya hingga terbuka. Pak, pak, pak. Beberapa percikan mulai keluar dari sambungan gerbang, menunjukkan tanda-tanda akan dibuka. Ryan masih belum sekuat Zandolf dengan semua metodenya, tetapi dia jelas tidak sejauh itu. Mata Zandolf berbinar, tidak menyangka tambahan Ryan akan benar-benar membuat perbedaan. Dia berusaha lebih keras untuk mencoba mendapatkan sedikit kekuatan terakhir yang diperlukan. Namun, gerbang itu tetap tidak terbuka, membuat mereka sangat kesal. Tiba-tiba, ledakan, kepala burung surgawi menghantam bagian gerbang di atas Zandolf dan Ryan, membantu mereka. Tentu saja, Kentucky lah yang memiliki kekuatan yang sama dengan Ryan saat bertarung habis-habisan. Retak, retak, retak. Suara sesuatu yang bergerak akhirnya terdengar, dan pintu gerbang yang mereka dorong ke depan mulai bergerak perlahan. Melihat hasil itu, bahkan SCV, yang tidak begitu kuat secara fisik, ikut bergerak. Room. Suara gesekan batu terdengar, dan pintu akhirnya terbuka. Begitu mencapai celah yang cukup besar untuk dilewati orang, Zandolf mengeluarkan sepotong logam aneh dari pocket dimensional realm miliknya, dan meletakkannya di antara celah dua pintu gerbang. Ledakan. Akhirnya, Ryan, Kentucky, SCV, dan Zandolf melepaskan pintu itu, dan pintu itu segera mencoba menutupnya. Akan tetapi, dengan adanya logam di sana, pintu itu tidak dapat menembusnya, sehingga hanya menyisakan ruang yang dapat digunakan untuk lewat. Bab 2371. Itu sangat membantu, Kenny, kata Ryan sambil tersenyum. Kentucky mengangguk dan segera berbalik. Baiklah, kalian pergi duluan. Aku akan tetap di belakang dan mengawasi. Dia mungkin membantu membuka gerbang, tetapi dia pasti tidak akan mengikutinya. Ryan mengangkat bahu dan menatap Zandolf dan SCV. Apa sekarang? Zandolf langsung memimpin. Apa lagi? Ayo pergi. Ryan dan SCV mengangguk, merasa sedikit lebih menghormati pria itu. Dia bisa menggunakan kultivasinya untuk memaksa Ryan dan SCV untuk maju, tetapi dia sendiri yang melakukannya. Ketiganya melewati pintu gerbang yang terbuka, memasuki koridor lain. Agar aman, Zandolf menaruh beberapa benda lagi di antara kedua pintu gerbang itu untuk memastikannya tidak tertutup. Baru setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Ryan sekali lagi harus memanggil elemen cahayanya untuk menghasilkan sedikit cahaya di sepanjang jalan. Namun, tidak butuh waktu lebih dari 1 menit bagi mereka untuk menyadari sesuatu. Semuanya begitu bersih.
Zandolf setuju. Benar, segala sesuatu di luar dipenuhi debu karena waktu yang telah lama berlalu. Namun, semuanya di sini bersih tanpa noda. Mungkinkah seseorang benar-benar ada di sini? Mungkin ras SEC. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Kalau tempat ini tertutup rapat sampai tidak ada udara yang bersirkulasi, dan tidak ada debu yang bisa datang dari tempat lain, tidak akan ada debu berapapun lamanya. Namun, koridor itu terus berlanjut untuk beberapa saat. Setelah berjalan selama 10 menit, mengikuti koridor yang mengarah lebih jauh ke bawah, mereka akhirnya mencapai tempat yang berbeda. Pintu lain muncul di depan mereka, meskipun pintu ini tidak seperti pintu biasa. Pintu itu melingkar dan kecil, yang mengharuskan Ryan dan yang lainnya untuk berjongkok agar bisa melewatinya. Mereka membuka pintu itu, dan seketika, bola cahaya Ryan menjadi tidak berguna karena semua yang ada di dalamnya menjadi terang. Zandolf menyipitkan matanya tetapi tetap melewati pintu masuk. Ryan dan Sevi mengikuti tepat di belakangnya. Namun, cahaya itu tidak berasal dari atap. Sebaliknya, cahaya itu tampak datang dari jauh di depan, dari ketinggian yang lebih rendah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa bidang pandang mereka meluas dengan sangat luas. Dari penampakannya, mereka telah memasuki ruang persegi raksasa yang membentang puluhan kilometer ke empat arah. Mereka menyadari bahwa mereka berada jauh lebih tinggi dari sumber cahaya itu, jadi mereka mendekati bagian depan, yang tampak seperti tepi tebing. Namun, tak seorang pun dari mereka menduga akan melihat apa yang ada di bawah gua persegi raksasa ini. Ini. Api berwarna-warni, puluhan ribu jumlahnya, melayang di mana-mana di bawah sana. Bentuknya beragam. Tidak, lebih baik dikatakan bahwa api itu bisa berubah bentuk sesuka hati, karena Ryan, Zandolf, dan Sevi melihat beberapa di antaranya berubah bentuk di sana-sini. Namun, yang terpenting, ada banyak bangunan yang membentang di seluruh gua. Tidak masalah bagaimana orang melihatnya. Itu jelas sebuah kota, dan kota yang sangat ramai. Ras Essence, dan sebuah kota. Ryan, Zandolf, dan Sevi tampak tidak percaya. Tepat di tengah-tengah kota itu, Ryan melihat sebuah kubus raksasa, yang merupakan salinan sempurna dari kubus-kubus yang pernah mereka lihat di gambar saat mereka berjalan ke sini. Hehe, Zandolf tak kuasa menahan kegembiraannya. Hahaha, begitu banyak makhluk ras esensi. Tentu saja rahasia yang kucari ada di sini. Pasti ada. Namun, Ryan lebih tertarik pada hal lain. Bagaimana, Suster Orb? Senior Hyeomu mengatakan bahwa sebuah fragmen dapat ditemukan di tangan anggota ras esensi. Bisakah sistem merasakan keberadaan fragmen tersebut? Lagi pula, ada begitu banyak anggota ras esensi di sini. Namun, Suster Orb merasa sulit untuk menjawab. Saya tidak yakin. Sistem itu sendiri tampaknya sedang berjuang dengan sesuatu, tetapi saya tidak dapat memastikan apakah itu ada hubungannya dengan sebuah fragmen atau tidak. Meskipun demikian, agar sistem bereaksi seperti ini, pasti ada sesuatu yang terkait dengannya di sini. Tiba-tiba, salah satu bangunan di kejauhan bersinar terang dengan warna-warni. Tepat setelah itu, 3 anggota Essence Rache muncul, tampak seperti api yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Mereka dengan cepat berjalan menuju ke arah kelompok Ryan. Zandolf, Ryan, dan Sevi tidak bertindak kasar. Sudah diduga bahwa kehadiran mereka akan ketahuan setelah mereka membuka gerbang. Akhirnya, ketiganya berhenti di depan kelompok Ryan sementara api di tengah berubah menjadi bentuk humanoid dan melangkah maju. Manusia, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Apakah kalian lolos dari kamp konsentrasi ras iblis? Namun, nyala api lain segera berubah menjadi bentuk manusia dan menunjuk ke arah Zandolf. Tidak mungkin mereka adalah makanan iblis. Lihat orang ini. Dia berada di tahap tengah alam dewa. 2 lainnya berada di puncak alam ruang elemental, yang juga cukup tinggi. Para iblis tidak akan pernah membesarkan ahli seperti itu di rumah mereka sendiri. Zandolf terkejut mereka bisa mengetahui kultivasinya. Lagi pula, Divine Sense bekerja dengan aneh di tempat ini, tidak menunjukkan apapun kecuali kabut abu-abu. Tetap saja, dia adalah pemimpin kelompok ini, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk berbicara. Apakah kalian anggota Essence Rache? Namun, sepertinya api itu tidak mau menjawab. Sebaliknya, mereka bertiga membentuk lingkaran di sekitar kelompok Ryan seolah-olah berusaha mencegah mereka melarikan diri. Mungkin terlihat kasar, tetapi kami tidak bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini.
Menyerahlah dengan baik-baik, dan kami tidak perlu menggunakan kekerasan di sini. Salah satu dari mereka menatap Zandolf, yang tampak siap bertarung. Aku juga akan memberitahumu. Kami bertiga berada di tahap puncak alam dewa. Bocah sepertimu tidak akan punya kesempatan. Zandolf terkejut. Dia adalah seorang kultivator alam dewa, tetapi dia baru berada di tahap tengah. Namun, dia tidak dapat memastikan kata-kata api itu karena indera dewanya tidak berfungsi. Dan apakah kau berharap aku mempercayaimu? Pemimpin dari anggota ras esensi ini tampaknya memahami sesuatu. Ia kemudian membuat beberapa segel tangan, yang tampaknya berinteraksi dengan lingkungan di sekitar Zandolf, Rena, dan Esevi. Tiba-tiba, indera ketuhanan mereka kembali normal. Zandolf adalah orang yang paling terkejut. Itu karena dia sekarang tahu bahwa orang dari ras esensi itu tidak berbohong. Masing-masing api ini memang berada di tahap puncak alam keilahian. Bab 2372. Zandolf segera menghentikan peredaran energi asal surgawinya, karena tahu bahwa bahkan dia tidak akan mampu melarikan diri dari tempat ini. Melihat itu, pemimpin kelompok ras esensi mengangguk. Kau sangat bijaksana. Jadi, apakah kau membawa orang lain bersamamu? Zandolf melirik Ryan, yang mendesah sebagai tanggapan. Aku punya teman binatang iblis yang menunggu di pintu masuk, di luar gerbang yang menyerang kita. Dia tinggal di sana untuk mengawasi kita sementara kita menyelidiki tempat ini. Namun, dia masih belum tahu tentang apa yang bisa ditemukan di sini. Api itu mengangguk. Baiklah. Kemudian ia menatap salah satu temannya. Trullo, pergilah keluar sana dan bawa binatang iblis itu ke dalam. Trullo mengangguk dan langsung menghilang. Setelah itu, sang pemimpin menoleh ke arah kelompok Ryan sebelum berkata, ikutlah denganku. Tentu saja, jangan mencoba hal-hal aneh karena kami tidak punya alasan untuk membuatmu tetap hidup. Kami juga tidak punya alasan untuk membunuhmu. Ryan, Esevi, dan Zandolf terbang tepat di belakang dua ahli alam keilahian ras esensi yang tersisa. Dari kelihatannya, mereka semua terbang ke arah kubus raksasa di pusat kota. Sebelum mereka sampai di sana, orang ras esensi yang bernama Trullo telah kembali, memegang burung surgawi dalam bentuk manusia dengan kekuatan spasialnya. Kentucky tidak bisa menggerakkan ototnya sedikit pun dan takut pada akal sehatnya. Baru setelah melihat Ryan dan Ryan menjelaskan situasinya, dia sedikit tenang. Paling tidak, sepertinya mereka tidak akan langsung dibunuh. Sesampainya di depan kubus raksasa, sebuah pintu terbuka di depan, memungkinkan mereka untuk masuk. Di sana, mereka menemukan lebih banyak anggota ras esensi yang bolak-balik dengan urusan mereka sendiri. Namun, mereka semua berhenti untuk melihat para pendatang baru. Lagi pula, siapa yang tahu sudah berapa lama mereka tidak melihat seseorang yang bukan bagian dari ras esensi. Ketiga Peak Divinity Realm mengabaikan yang lainnya dan membawa kelompok Ryan lebih jauh ke dalam Cube. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu besar lainnya, tampak sedang menunggu sesuatu. Ryan, Esevi, Kentucky, dan Zandolf bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak menjawab. Beberapa menit berlalu ketika tiba-tiba, terdengar suara dari balik pintu. Kalian semua boleh masuk. Kelompok Ryan melihat para anggota Essence Rache. Meskipun mereka hanya semacam bentuk api, mereka bisa merasakan rasa hormat yang mereka miliki terhadap pemilik suara itu, yang mengejutkan mereka. Bagaimanapun, masing-masing orang Essence Rache ini berada di puncak kultivasi alam semesta. Begitu pintu terbuka, Ryan dan yang lainnya merasakan tubuh mereka diserang gelombang energi berwarna. Itu tidak membahayakan tubuh mereka, tetapi jelas terasa tidak nyaman. Itu bukan energi asal surgawi, juga bukan elemen. Itu sesuatu yang berbeda. Ryan dan Kentucky segera mengenalinya karena mereka pernah melawan seseorang yang menggunakan energi semacam ini. Energi esensi. Tentu saja, itu tidak terlalu mengejutkan. Dari apa yang mereka ketahui, ras esensi memang sangat cocok dengan energi esensi. Mereka bahkan dapat menghasilkan jenis esensi mereka sendiri, dan energi yang mereka rasakan kemungkinan besar adalah itu. Di tengah ruangan itu, nyala api berwarna yang jauh lebih kecil melayang tanpa suara. Nyala api itu bahkan lebih kecil daripada anggota ras esensi manapun yang mereka lihat di kota sebelumnya. Namun, ada perbedaan lain di dalamnya, energi esensi tampaknya beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada para ahli alam keilahian puncak di pihak mereka. Tuan Huban, kami sudah membawa mereka,
pemimpin Essence melaporkan dengan nada hormat. Zandolf, Ryan, dan yang lainnya langsung terkejut saat mendengar nama itu. Huban adalah anggota ras esensi yang disebutkan Zandolf hampir berhasil melampaui alam keilahian. Namun, anggota ras esensi ini telah pergi sejak iblis menyerang wilayah ras esensi. Tentu saja, Zandolf menemukan informasi tentang Huban, tetapi ia tidak menemukan apapun yang menyebutkan bahwa Huban telah meninggal. Ia hanya tidak percaya bahwa Huban masih hidup hingga saat ini. Apakah kau, Huban itu? Tanya Zandolf dengan suara gemetar. Orang yang konon hampir mencapai alam kultivasi berikutnya. Api tenang Huban tampak sedikit bergetar saat mendengar ucapan Zandolf. Aku tidak menyangka dunia luar masih mengingat namaku. Bagaimanapun, itu tidak penting. Huban kemudian menatap Ryan. Jadi itu kamu, Hieomu baru-baru ini bilang kalau aku mungkin akan dikunjungi dan aku akan mengenali orang itu dengan sepotong cangkangnya. Ryan terkejut mendengarnya. Namun, yang terpenting, ia menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu saat Zandolf meliriknya. Bukankah itu hanya menegaskan bahwa Ryan telah berbohong tentang bagaimana ia mendapatkan potongan cangkangnya? Ahem, itu memang aku, senior. Nah, karena kebenaran sudah terungkap, apa gunanya mencoba menyembunyikannya sekarang? Ryan kemudian mengeluarkan potongan cangkang itu. Tepat setelah itu, cangkang itu melayang dan melesat ke arah Huban di tengah ruangan, berhenti tepat di depannya. Sulit dipercaya kura-kura besar itu membiarkan seseorang bebas setelah memecahkan cangkang kesayangannya. Zandolf bahkan lebih terkejut sekarang. Kau memecahkan cangkang Hiemomu dan masih hidup. Ryan tersenyum pahit. Yah, aku sangat pandai berkata-kata. Tentu saja, itu adalah kebohongan lainnya. Huban mengabaikannya sebelum bertanya hal lain. Jadi, apakah kamu datang ke sini untuk itu? Zandolf tampak memikirkan sesuatu dan mengangguk. Ya, aku telah berusaha keras untuk menemukan tempat ini karena aku ingin menemukan rahasia di balik usaha terobosanmu. Bagaimana kau hampir berhasil melangkah melampaui alam keilahian? Tidak, lebih baik dari itu, apakah kau berhasil sekarang? Huban menatap Zandolf. Pertanyaanku bukan untukmu, idiot. Aku bertanya pada bocah nakal yang berpura-pura. Ini, Zandolf dan Essevi menatap Ryan. Bab 2373. Ryan mendesah, menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya dari anggota ras Essence itu. Dengan itu, ia mulai berubah kembali ke wujud aslinya. Kentucky tahu bahwa begitu Ryan muncul kembali, akan cukup jelas siapa dia juga. Jadi, ia juga berubah kembali ke wujud Minokawanya. Itu kau. Bagaimana mungkin Zandolf dan Essevi tidak mengenali Ryan dan Kentucky? Hampir seluruh alam dewa telah mencari mereka. Lagi pula, mereka tahu rahasia sistem komunikasi, yang ingin dilindungi oleh para humanoid dan binatang iblis dengan segala cara. Namun, makhluk ciptaannya, Ryan Lark, lolos tepat di bawah hidung ras naga, yang membuat mereka sangat tertekan. Bukan hanya dia, tetapi juga saudaranya dan binatang iblis. Maaf karena menyembunyikannya darimu, Zandolf Senior. Yah, aku yakin kau mengerti mengapa aku melakukannya. Jika kelompokku tiba-tiba muncul, kalian pasti akan melakukan segalanya untuk membawa kami di bawah pengawasanmu. Sayangnya, kami membutuhkan kebebasan, jadi kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika di tempat lain, Zandolf pasti sudah menyingkirkan semuanya dan segera menangkap Ryan, membawanya kembali ke wilayah humanoid. Begitulah pentingnya ras humanoid menganggapnya, dan Zandolf tidak berbeda. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah kultivasi Ryan dan Kentucky. Hanya beberapa ratus tahun, dan kau sudah berada di tahap puncak alam elemental space. Huban tampaknya tidak peduli dengan semua itu. Itu lebih baik. Aku tidak suka jika orang lain mencoba bersembunyi di hadapanku. Jadi, kau datang ke sini untuk itu, bukan? Karena Huban berbicara dengan Hieomu, Ryan pasti tahu apa yang sedang dibicarakan Huban. Ya, senior, kita membutuhkannya jika kita ingin berhasil. Huban terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Bukannya aku tidak ingin mempercayaimu, tetapi masalah ini terlalu penting bagi seluruh alam semesta. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini karena aku terhubung dengan tanah ini. Tidak ada anggota ras esensi yang bisa. Namun, aku tidak bisa begitu saja melepaskannya tanpa jaminan. Ryan merenung sebentar ketika tiba-tiba,
Fup. Ryan, lain muncul di pihak Ryan, meskipun yang ini berambut dan bermata hitam. Tentu saja, Rowan telah muncul. Saat itu, Zandolf sudah menduga Rowan akan berada di dekatnya karena laporan mengatakan si kembar memiliki pocket dimensional realm mereka sendiri. Huban tidak terkejut, dan aku berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkanmu. Namun, dia segera menyadari sesuatu yang berbeda ketika Rowan muncul. Lebih spesifiknya, dia menyadari sesuatu yang berbeda pada Ryan dan Rowan. Ini. Rowan tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya keluar untuk bicara. Jaminan macam apa yang kau butuhkan? Namun, Huban terus berpikir sejenak. Akhirnya, ia berbicara lagi. Kalian berdua, datang dari sisi lain, bukan? Ryan dan Rowan saling berpandangan lalu kembali menatap Huban. Benar. Huban memikirkannya sedikit lebih dalam sebelum memutuskan untuk memanggil Rowan. Kekuatan kematian ini, bocah nakal. Tidak, aku tidak yakin memanggilmu bocah nakal adalah kata yang tepat. Kau jelas jauh lebih tua dari yang terlihat, tidak sedewasa aku, tapi jelas bukan anak kecil. Bagaimanapun, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau pernah bertemu dengan roh kematian bernama Kafan di sisi lain? Jiwa Rowan bergetar sesaat ketika mendengar nama itu. Huban tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak, bertanya tentang roh kematian lewat namanya tidak ada gunanya. Ada banyak sekali dari kalian di sisi lain. Berapa nomor ID-nya saat itu? Oh, benar. Instruktur roh kematian PL1205. Huban terputus saat Rowan melanjutkan kata-katanya. Instruktur roh kematian PL12056667JT. Dikenal juga sebagai Kafan. Ya, itu nomornya. Huban terkejut. Tunggu, kau memang mengenalnya. Bagaimana mungkin Rowan tidak mengenalnya? Kafan adalah guru Rowan. Kembali ke organisasi transisi universal, tempat semua roh kematian melaporkan pekerjaan mereka, Kafan memiliki pekerjaan sebagai instruktur. Ketika Rowan lahir sebagai roh kematian, tidak lain adalah Kafan yang mengajarinya segalanya. Bahkan saat itu, Rowan cukup dingin, jadi jumlah temannya hampir nol. Tidak, mungkin lebih baik menyebut teman-teman itu sebagai kenalan daripada hal lainnya. Namun, jika ada roh kematian yang agak dekat dengan Rowan, roh kematian itu pasti Kafan. Lihat bab 603 untuk keterangan lebih lanjut. Namun, disinilah dia, mendengar nama itu dari mulutnya. Yah, api itu tidak punya mulut, tetapi dia mendengar nama itu lagi dan nomor ID lagi. Dia berada di sisi lain alam semesta yang telah terbelah dua. Bagaimana kau tahu nomor guruku? Ryan terkejut mendengarnya. Lagi pula, Rowan tidak pernah bercerita tentang Kafan, bahkan kepadanya. Huban agak terkejut mendengarnya. Namun, pada saat yang sama, ia tampaknya telah memahami sesuatu. Begitu, jadi kau pasti roh kematian yang disebut Terra yang sering dibicarakannya, tidak kusangka kau benar-benar datang ke sini. Rowan bahkan lebih terkejut sekarang. Terra memang namanya di sisi lain sebagai roh kematian, dan itu adalah nama yang diberikan kepadanya oleh Kafan sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Huban ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh salah satu anggota ras esensi alam dewa. Tuan Huban, kami memiliki beberapa masalah yang lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Huban menatapnya dan akhirnya setuju. Kau benar, Joju. Ia kemudian menoleh ke Zandolf, yang memiliki kultivasi tertinggi di sana. Katakan padaku, apa yang terjadi di luar sana dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir? Bagaimana kau bisa sampai di sini dan menemukan tempat ini? Zandolf benar-benar penasaran dengan percakapan Rowan dengan Huban, tetapi dia juga punya tujuan, jadi dia senang bisa berbicara dengan Huban lagi. Tuan, 3 kekuatan alam dewa memulai perang melawan iblis. Kami merebut kembali pintu masuk jalur temporal, memblokir bala bantuan iblis dan sekarang sedang dalam proses melenyapkan iblis dari alam dewa. Huban tidak terkejut dengan hal itu. Tidak heran Hyeoumu mengatakan kepadaku bahwa dia menghentikan pelepasan energinya. Pasti kau yang meyakinkannya. Tepat setelah itu, dia mendengus. Jadi bagaimana jika kau bertindak sekarang? Kau tidak melakukan apapun saat kami meminta bantuan, takut ras esensi kami akan tumbuh terlalu kuat. Sekarang setelah kau mengira kami semua sudah mati, kau akhirnya bergerak. Sangat mudah. Bab 2374. Ini, Zandolf tidak tahu harus berkata apa.
Sebagai seorang kultivator alam dewa, dia mengetahui beberapa informasi. Itu memang benar. Karena kedekatan ras esensi dengan dunia, mereka memang sangat kuat, meskipun mereka sangat langka. Namun, ketiga kekuatan lainnya tidak pernah menyangka bahwa iblis tidak hanya akan berhasil mengalahkan ras esensi tetapi juga sepenuhnya mendominasi sisi timur laut alam dewa. Pada akhirnya, butuh waktu hingga titik ini agar kesempatan untuk merebut kembali wilayah tersebut muncul. Huban melanjutkan, Apa kau berharap aku akan melompat ke girangan? Membawa semua anggota ras esensiku dan pergi membantu alam dewa untuk melenyapkan iblis. Baiklah, lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Akankah ketiga kekuatanmu pergi dan mengembalikan wilayah kita? Zandolf tetap diam. Dia tidak punya cara untuk menjamin hal seperti itu. Perang melawan iblis jelas bukan hanya untuk menyingkirkan mereka, tetapi juga untuk mendapatkan wilayah kekuasaan bagi ketiga kekuatan itu. Apakah semua orang benar-benar akan menyerahkan segalanya setelah ras esensi muncul untuk membantu? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Situasinya sudah jauh di luar ekspektasi Zandolf. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menemukan makhluk ras esensi yang masih hidup, apalagi satu kota penuh dengan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki 3 ahli alam dewa puncak. Adapun Huban sendiri, ahli ras esensi yang hampir berhasil melampaui alam dewa. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana 3 kekuatan lainnya akan menerima informasi itu, dan tak satu pun hasilnya tampak menarik bagi ras esensi. Hehe, Huban bisa tahu apa yang dipikirkan Zandolf. Karena kau tidak mau bicara, aku akan memberitahumu apa saja kemungkinannya. Yang pertama adalah mereka akan meminta bantuan kita untuk mengalahkan para iblis. Baiklah sampai di titik ini. Namun, mereka akan menuntut kita untuk bergabung dengan kekuatan mereka sementara mereka akan membagi wilayah. Kita akan menjadi semacam pengikut. Pilihan berikutnya adalah jika kita bersikeras tidak menyerahkan tanah kita, ketiga kekuatan itu akan pergi begitu saja. Mereka akan membiarkan kita menghadapi seluruh ras iblis sendirian dan menunggu kita dihabisi sebelum mereka menyelesaikan tugasnya. Pada akhirnya, kita harus kembali kepada mereka dan menerima persyaratan mereka. Kedua pilihan ini tidak terlalu buruk. Itu masih memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Pilihan ketiga adalah yang paling menggangguku. Dengan banyaknya makhluk ras esensi yang masih hidup, bukankah ketakutan yang sama seperti masa lalu akan muncul kembali? Alih-alih mencoba membantu kita, binatang iblis, humanoid, dan roh akan segera bergabung untuk menyingkirkan kita sebelum kita bisa memulihkan kekuatan kita sebelumnya. Huban kemudian menatap Zandolf dengan serius. Sekarang, katakan padaku, Zandolf, menurutmu dari 3 pilihan itu, mana yang akan dipilih oleh ketiga kekuatanmu? Dan sebelum kau menjawab, aku ingin kau melihat Jojo, Trullo, dan Landeao di pihakmu. Ketiga makhluk ras esensi yang membawamu ke sini untuk berbicara denganku. Huban melanjutkan, kau lihat kota kita, kan? Kota ini memang memiliki banyak makhluk ras esensi, tetapi jumlahnya tidak mendekati jutaan seperti sebelum invasi iblis. Namun, dengan jumlah sebanyak ini, kita mampu melahirkan 3 ahli alam dewa puncak. Sebaiknya aku katakan padamu bahwa kita memiliki 4 makhluk ras esensi lainnya di tahap awal alam dewa yang berkultivasi di bagian lain kota ini. Lagi pula, seharusnya tidak sulit untuk menebaknya. Aku, Zandolf ingin mengatakan ada pilihan keempat. Sayangnya, dia bukan orang bodoh. Pilihan ketiga kemungkinan besar akan dipilih oleh 3 kekuatan alam dewa. Sedangkan untuk 2 pilihan pertama, bahkan dia merasa sulit untuk diberikan sejak awal. Namun, Zandolf segera menyadari sesuatu yang aneh. Tunggu, Senior Huban, jika Anda memiliki 7 ahli alam dewa, mengapa Anda masih bersembunyi di tempat ini? Itu pasti kekuatan yang cukup kuat untuk setidaknya melawan iblis di alam dewa. Hehe, tiba-tiba, tawa kecil dan dingin bergema. Namun, bukan Huban yang tertawa, melainkan Roan. Saya minta Anda mengulangi pertanyaan Anda sekali lagi dan menganalisis mengapa itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah diberikan. Zandolf terkejut sesaat. Namun, Huban dan para ahli esens Rache lainnya tidak tampak terkejut, seolah-olah mereka juga menganggap pertanyaan itu tidak ada artinya. Meskipun demikian, Zandolf tidak dapat melihat apa yang salah dengan pertanyaannya. Melihat itu, Roan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Ras esens memiliki 7 ahli alam dewa di sini. Namun,
Para iblis pasti memiliki jumlah yang kurang lebih sama, dan itu bahkan belum termasuk para iblis tua di dunia bawah. Rowan melanjutkan, baiklah, mari kita pertimbangkan situasi sebenarnya di mana iblis di dunia bawah tidak dapat membantu iblis di alam dewa. Dulu tidak demikian, tetapi sekarang demikian. Jumlah iblis tua dan esensi keilahian yang tersisa akan tetap sama. Apa yang mungkin terjadi jika keduanya bentrok? Zandolf akhirnya mengerti. Saling menghancurkan. Rowan mengangguk. Benar, dan makhluk-makhluk ras esensi berada dalam situasi yang lebih buruk. Bagaimanapun, jumlah mereka sangat sedikit sehingga mereka tidak akan berdaya menghadapi serangan yang menyebar dari beberapa pihak. Namun, mari kita pertimbangkan sejenak bahwa ras esensi entah bagaimana menang. Hasilnya tetap saja ras esensi akan kehilangan sebagian besar ahlinya, dan sekali lagi akan mendekati kepunahan. Rowan lalu mengangkat bahunya. Sekarang, menurutmu apa yang akan dilakukan binatang iblis, humanoid, dan roh alam dewa setelah pertarungan mereka berakhir? Mereka akan menyerang dan memastikan untuk melenyapkan sisa ras esensi, jawab Zandolf sambil menggertakkan giginya. Bab 2375. Huban merasa puas dengan jawaban Zandolf. Setidaknya kau mengakuinya. Itulah sebabnya ras esensiku tidak mampu muncul saat ini meskipun kau berhasil membuat para iblis terpuruk. Zandolf langsung mengerti kata-kata itu. Kalianlah yang ingin memanfaatkan kami untuk menyingkirkan para iblis sebelum memperlihatkan diri kalian. Hahaha, Huban tertawa menanggapi. Itulah yang ingin kita lakukan. Terlepas dari seberapa besar keuntungan yang dimiliki tiga kekuatan alam dewa terhadap para iblis, mereka pasti harus menggunakan banyak kekuatan untuk menyingkirkan para iblis di sini. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Melihat ekspresi Zandolf, Huban pun mendengus. Apa maksud wajah itu? Kau mengaku akan memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan kami, tetapi kau tidak suka saat kami ingin memanfaatkanmu sebagai gantinya. Apa kau melihat kemunafikan di sana? Esevi yang sedari tadi terdiam, mengangkat tangannya. Lalu, apa yang akan terjadi pada kita di sini? Apakah kita akan dibunuh agar orang-orang di luar tidak mengetahui tentangmu? Joju, di sisinya, mendengus. Jangan anggap kami sama sepertimu. Kecuali kau memberi kami alasan untuk mengakhiri hidupmu, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kami bicarakan sampai sekarang hanyalah spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi tergantung pada keadaan. Namun, belum ada satupun yang terjadi. Huban setuju dengannya. Joju benar. Namun, kami juga tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum perang ini berakhir, jadi kau akan menjadi tamu kami untuk sementara waktu. Kau tidak bisa melakukan ini. Jika aku tidak kembali ke pasukanku, alam dewa akan mengirim orang untuk menyelidiki. Kau pasti akan ditemukan saat itu. Zandolf mencoba mencari alasan untuk pergi. Namun, Huban dan yang lainnya tidak khawatir sedikitpun. Tidak perlu khawatir. Tidak seorang pun akan menemukan tempat ini. Aku sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyembunyikan pintu masuk lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kamu sendiri yang mengatakannya, kamu menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tempat ini. Apakah orang lain akan melakukan hal yang sama? Pertama-tama, apakah ada orang lain yang tahu kamu datang ke sini? Bagaimanapun, ini masih wilayah iblis. Ekspresi Zandolf berubah lebih buruk. Itu benar. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang kedatangannya ke tempat ini. Dia melihat sekeliling, mencoba melihat apakah ada jalan keluar. Namun, saat itulah dia diserang oleh tekanan energi surgawi yang besar, tekanan yang bahkan melampaui naga biru kerajaan, Placake. Kakao. Zandolf kemudian menatap Huban, yang tengah mengerahkan tekanan itu. Karena indera surgawinya telah terbebas, ia akhirnya menggunakannya untuk merasakan Huban. Namun, bahkan sebagai seorang kultivator alam dewa, ia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Huban. Kau berhasil melampaui alam dewa. Tekanan energi surgawi itu kemudian menghilang tanpa jejak. Berhasil. Hahaha. Seolah-olah. Namun, tidak tepat untuk mengatakan bahwa aku berada di alam ketuhanan juga. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kau mungkin menganggapnya sebagai aku yang berada di antara alam ketuhanan dan alam di atas. Dengan cara tertentu, aku masih berada di alam ketuhanan, meskipun hampir tidak ada alam ketuhanan, iblis tua, atau malaikat tertinggi yang mampu melawanku. Zandolf menelan ludah. Lalu apa semua pembicaraan tentang ditekan oleh tiga kekuatan alam dewa kita?
Hanya kau yang bisa berdiri di atas semua ahli alam dewa. Selama kau di sini, kau bisa menuntut apapun yang kau inginkan. Namun, Huban menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Tidak kusangka bahkan seorang alam dewa tingkat menengah sepertimu tidak tahu tentang para ahli sejati dari 3 alam. Yah, monster-monster tua itu tidak suka muncul begitu saja. Seperti yang kuduga, Ryan tiba-tiba berkata. Sejak awal aku menyadari kau jelas lebih kuat daripada alam keilahian puncak atau makhluk serupa lainnya. Jika kau tidak keluar, itu berarti kau bukan satu-satunya di divisi antara keilahian dan yang lebih tinggi. Huban mengangguk. Saya tidak tahu di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan, tetapi mereka jelas mengawasi perkembangan perang ini. Zandolf benar-benar tidak tahu bahwa ada orang lain seperti Huban. Benarkah itu? Apakah benar-benar ada orang lain sepertimu di alam dewa? Ada, Huban menegaskan. Namun, tidak seorang pun dari kami dapat keluar dan ikut campur dalam apapun. Semua orang jadi bingung. Seseorang selevelmu tidak bisa ikut campur dalam hal apapun. Rasanya sulit dipercaya ada yang bisa menghentikan seseorang seperti Huban. Joju, di pihak mereka, adalah orang yang menjawab. Itu kesepakatannya. Munculnya seorang ahli sebagai senior Huban benar-benar dapat mengubah kekuatan keseluruhan alam dewa, dunia bawah, dan surga. Itulah sebabnya mereka tidak pernah keluar, mereka tidak pernah campur tangan, mereka tidak pernah mencoba mengubah arah apapun. Jadi, dengan cara tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa senior Huban tidak banyak membantu situasi ras esensi kita. Bukankah itu berarti ada beberapa orang, iblis, dan malaikat yang tahu tentang keberadaan Huban? Tanya Ryan penasaran. Huban membenarkan. Benar, ya. Aku sudah lama sekali tidak melihat monster-monster itu, jadi aku tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Hal yang sama bisa dikatakan tentangku kepada mereka. Huban kemudian menatap Zandolf. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, kau bisa bertanya pada kadal biru Placake atau bocah usil Vosleve itu. Mereka tahu tentang hal itu, jadi mungkin mereka bersedia memberitahumu lebih banyak. Sedangkan aku bukan bagian dari kekuatanmu, jadi aku tidak akan memberitahumu lebih banyak tentang hal itu. Tetaplah di sini dan berkultivasilah dengan benar. Perang ini mungkin tidak akan berlangsung lebih dari 100 atau 200 tahun. Apa gunanya itu bagi para kultivator sepertimu? Tidak ada apa-apanya kecuali sekejap mata. Zandolf merasa tidak berdaya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertanya. Baiklah, aku tahu bahwa mencoba melarikan diri bersamamu di sini pada dasarnya mustahil. Namun, aku masih ingin tahu, apa yang harus kulakukan untuk mencapai level yang sama denganmu.